Film pembunuhan terjadi selama 40 tahun tapi belum terungkap siapa pembunuhnya. Sampai di mana satu keluarga meminta tolong kepada satu detektif atau jurnalis untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya dari pembunuhan ini. Karena salah satu anggota keluarga ini juga terbunuh dan hilang. Lalu diselidikilah oleh jurnalis ini siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan 40 tahun ini. Dia mencari dengan susah payah, lalu dia dapat bantuan dari seorang hacker wanita ya. Di situ dia membantu meringankan dan menemukan siapa pembunuhnya. Nah, itulah kisah dari film. Film apa? Mari kita bahas. Damn. Yo, balik lagi bersama gua di channel Absurd Dia. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Oke, selamat kembali, selamat kembali. Kembali lagi dengan gue di video ini ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas film thriller pembunuhan misterius. Mantap gitu pokoknya, menegangkan mampus ini film. Nah, film ini disutradarai oleh sutradara yang udah emang terkenal oleh genre suspense dan thrillernya gitu. Yaitu adalah sutradaranya the one and only David Fincher. Ya, siapa yang nggak tahu sutradara ini? Bagi kalian yang suka film-film bergenre thriller, pembunuhan, serial killer, suspense ya, pasti tahu sutradara ini ya. Karena sutradara ini sudah banyak buat film hebat, masterpiece gitu ya. Mau sebut aja kita Fight Club, Seven, Gone Girl, terus Zodiac, Benjamin Button, lalu banyak lah ya. Terus social network. Tapi pada video kali ini, gua bakal bahas film yang termasuk underrated itu dari David Fincher, yaitu adalah filmnya The Girl with Dragon Tattoo 2011. Jujur gue kaget banget setelah nonton film ini karena ini masterpiece bos. Gue berharapnya kayak film The Girl with Dragon Tattoo ini kayak thriller misteri pada umumnya gitu ya, ala-ala Fincher, ala-ala film-film David Fincher pada umum, pada biasanya lah. Tapi ternyata bukan gitu. Dia menekankan satu esensi di film ini ya kan, tapi dibalut dengan thriller dan misteri pembunuhan gitu. Ini bener-bener genius banget gitu David Fincher di film ini ya. Tadinya gue cuma kasih oke, ini film standar gitu ya untuk genre misteri dan thriller atau pembunuhan ya biasa lah gitu. Tapi sampai gue di ending film ini dan ditutup kredit, bam, gue bengong di situ dan gue memberi tepuk tangan kepada film ini anjing. Karena emang bener-bener mantap banget ya. Dia bisa menekankan oh ini loh yang dimaksud oleh David Fincher di film ini tuh anjing. Nah, sebelum kita masuk ke filmnya lebih jauh ya, kita bedah dulu ini cerita dari mana ya. Cerita The Girl with Dragon Tattoo karya David Fincher ini adaptasi dari novel Swedia ya. Novelnya ini karya dari Stieg Larsson. Dan sebelum David Fincher sudah ada film pertamanya gitu ya, diadaptasi dari novel yaitu pada tahun 2009. Nah, film ini dari Swedia. Lalu David Fincher mendirectnya kembali gitu adaptasi novel ini dengan gaya dia sendiri gitu, versi Hollywood yang lebih stylish dan elegan ya. Ala-ala Fincher banget. Di sini David Fincher masih dengan gayanya ya, visual yang elegan, tenang tapi mencekam gitu ya. Membuat suspense gitu. Walaupun tidak ada adegan yang berlebihan atau gimana-gimana. Nah, film ini berlatar di Swedia sesuai dengan novelnya yang tadi ya. Nah, novelnya ini kan di Swedia. Nah, filmnya juga sama ya. Mengisahkan ada satu keluarga, yaitu keluarga Wenger, yang meminta tolong kepada jurnalis. Jurnalisnya itu adalah Michael atau James Bond. Ya, kita sebut Michael aja lah ya. Nah, Michael ini adalah jurnalis yang sedang mengalami investigasi pencemaran nama baiknya. Lalu keluarga Wenger ini mengkoling-koling gitu ya, meminta bantuan kepada si Michael atau James Bond ya, Michael adalah kepada si Michael supaya menginvestigasikan kasus ini yang sudah terjadi 40 tahun lamanya untuk mengungkapkan siapa sih pembunuh dan dalang sebenarnya gitu.
Simpelnya si Mikael ini mencari satu-satu ya kan, mulai dari satu anggota keluarga itu diinterogasi sama dia, tapi nggak diinterogasi sih, lebih ke ya udah ngomong aja gitu supaya dia dapat informasi supaya lebih gampang mendapatkan siapa dalangnya gitu. Sampai akhir dia benar-benar kesusahan gitu ya menemukan siapa ini pembunuhnya. Lalu datanglah seorang wanita bernama Lisbeth. Dia ini hacker bos. Lisbeth ini digambarkan sebagai wanita kece badai gitu ya, keren pokoknya. Nah, tapi dia mempunyai trauma. Nah, kisah balik dari pembunuhan ini puncaknya itu terjadi ketika pesta keluarga Wenger ya, keluarga yang tadi meminta bantuan kepada Mikhail. Nah, jadi waktu itu di tahun berapa ya, 40 60 ya gue lupa, di film ini ada pesta di keluarga Wenger gitu, ada yang ulang tahun. Tapi dekat rumahnya itu ada kecelakaan di jembatan yang membuat keluarga Wenger ini harus mendatangi gitu, menelusuri siapa ini yang kecelakaan dekat rumah dia gitu di jembatan. Nah, sama harinya dengan kecelakaan itu, salah satu anggota dari keluarga Wenger pun hilang. Entah kemana hilangnya, atau dibunuh, atau cuma hilang saja. Nah, dari situlah dimulai penyelidikan 40 tahun, tapi tidak terungkap sama sekali siapa dalang dan pembunuhnya. Film ini sebenarnya punya potensi gitu, untuk dibedah secara teori atau secara keluarga gitu. Maksudnya banyak simbol-simbol banget yang bisa dibedah dari satu karakter keluarga Wenger ke karakter Wenger lainnya gitu ya. Tapi Fincher di sini menekankan bukan itu gitu. Dia menekankan di sini rasa trauma terhadap dua orang yang sedang menyelidiki kasus ini, yaitu Michael dan Lisbeth ini bos. Kalau di novel ini lebih fokus ke keluarga Wenger gitu, dibedah satu persatu, mulai dari bapak ibunya gitu terus sampai siapa pelakunya ya kan, itu benar-benar dibedah secara teoritis. Tapi kalau di filmnya itu lebih hubungan emosional gitu, walaupun emang ada juga ya pembedahan keluarga Wenger ini, tapi lebih hubungan yang intim ya antara Mikhail dan Lisbeth. Nah, si Mikhail dan Lisbeth ini digambarkan sebagai dua sisi yang mencari kebenaran gitu. Di sisi satu, si Mikhail ini mencari kebenaran dari dunia. Dunia ini mencemari nama baiknya, terus mulai dari dunia investigasi sampai jurnalisnya, bahkan sampai dalang dari pembunuhan ini dia mencari kebenaran akan semua hal itu. Lalu di sisi lain, si Lisbeth yang mencari kebenaran atas dirinya sendiri ya kan. Fokus utama atau inti utama dari film ini adalah kekerasan lelaki terhadap wanita. That's it ya. David Fincher menampilkannya dengan elegan, dengan gaya visual yang tenang tapi mencekam gitu, seolah-olah ini tuh tenang banget tapi ada sesuatu yang bakal terjadi gitu. Penonton tuh merasakan gitu karena emang style Fincher banget dengan suspense-nya kayak film-film Zodiac atau Seven ya, emang style dia kayak gitu ya, visual tenang tapi mencekam gitu secara psikologis. Lalu atmosfer di film ini dingin banget karena emang berlatar di Swedia, lalu juga musim salju. Tapi kedinginan di film ini bukan hanya atmosfer saja, bos. Kedinginan di sini bisa menjadi simbolik bahwa kebenaran di film ini tertutupi oleh salju es yang terlalu tebal. Anjir. Sampai fakta terungkap bahwa pembunuhnya itu adalah anggota dari keluarga Wenger gitu ya. Kita udah bisa menebak gitu dari awal, oh ada sesuatu yang salah nih di keluarga ini. Ternyata benar gitu terungkap. Anggota dari salah satu dari mereka itu adalah dalang dari suatu kejadian 40 tahun ini. Sampai di mana ada salah satu adegan yang menurut gue menegangkan gitu. Jadi ada salah satu scene yang cut to cut gitu ya, si Mikhail di rumah dalangnya, terus si Lisbeth ini di suatu perpustakaan untuk mengungkapkan siapa dalangnya ya. Mereka di cut to cut jam ke sana ke sini. Si Lisbeth nemuin pembunuh. Oh, ini siapa nih pembunuh? Oh, ini pembunuhnya. Tapi di sisi lain si Mikhail ini udah ketemu gitu sama pembunuh di rumahnya ini. Dan itu membuat penonton itu ketegangan dan suspense ala-ala Fincher. Sampai di situlah ya kayak gue merasakan, oh ini film sekedar oh gini doang gitu ya. Ternyata ya udah terungkap pembunuhnya ya nggak pik-pik banget gitu yang kayak Seven, nggak kayak gitu kan. Sampai di situ terus film dilanjutkan dengan kisah
Lisbeth yang meminjam uang kepada si Mikhail. Nih maksudnya apa nih? Kan pembunuhnya udah tertangkap maksud gue ya. Karena emang ekspektasi gue mengharapkan film thriller misteri pembunuhan gitu. Tapi ternyata Fincher menekankannya berbeda, bos. Sampai di ending, ya. Film ini sebenarnya bukan tentang misteri, bukan tentang thriller, bukan tentang pembunuhan, tapi film ini tentang seseorang yang mengalami trauma yaitu Lisbeth. Lisbeth di sini digambarkan sebagai sosok yang kacau banget. Dia nggak punya teman, terus masa kecil dia emang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Lalu juga dia emang kesusahan untuk hidup ini yang mengakibatkan dia hidup sendiri terus gitu. Feeling lonely, bos. Sampai di mana dia menjalani suatu investigasi atau penyelidikan pembunuhan bersama Mikhail dan dia di situ menemukan rasa ya kan dia merasakan hubungannya intim terhadap Mikhail seolah-olah dia mengharapkan Mikhail ini bakal menjadi pasangannya atau teman hidupnya gitu. Tapi sampai di ending kita diperlihatkan ya, ketika Show Don't Tell dipermainkan oleh Fincher di situ diperlihatkan bahwa film ini bukan tentang pembunuhan atau misteri dan suspense atau serial killer ya. Tapi film ini adalah tentang seorang wanita bernama Lisbeth yang mengalami trauma dan mengharapkan sesuatu yang baru terhadap orang, menaruh ekspektasi pada orang. Tapi ketika dia sudah menaruh ekspektasi, ekspektasinya pun terhancurkan oleh realita kehidupan anjing. Jadi ditampar oleh realita pak gitu ya. Seolah-olah penonton juga ditampar oleh realita oleh si Fincher pak gitu. Ini tuh bukan film thriller. Ini tuh bukan film misteri, ini tuh film tentang seorang mengalami trauma atas pembunuhan atau kekerasan lelaki. Lalu dia menemukan seseorang yang dijadikan harapan olehnya, tapi ternyata tidak gitu. Ditampar realita, bos. Sebenarnya dari judul filmnya aja kita udah tergambarkan ya, The Girl with Dragon Tattoo, yaitu di sini gambarkan si Lisbeth yang bertato naga gitu ya. Jadi film ini sebenarnya tentang Lisbeth gitu. Karena emang gue lupa baca judul filmnya gitu setelah menonton. Jadi kita ditampar oleh Fincher gitu ya. Ini realita ceritanya gitu. Sama seperti si Lisbeth di filmnya gitu. Dia ditampar oleh realita kayak hidup ini tidak semudah yang diharapkan anjingnya. Ini benar-benar mantap banget gitu ini ya. Gitu ya. Perfect Mamma Mia Jatos. Kita seolah-olah penonton bisa merasakan apa yang dirasakan Elizabeth. Oh ini loh gitu. Maksudnya Fincher ini menekankan ini loh gitu ya maksudnya ya. Bukan thriller misteri pembunuhan gitu maksudnya. Inti dari filmnya tuh ini loh. Dari intronya juga tergambarkan apa yang mau ditekankan di sini. Lalu ditambah lagi lagu Immigrant Song. Wah, itu menambah lagi rasa yang menggema-gema gitu terhadap penonton. Wah, ekspektasi bakal setinggi langit gitu ketika kalian menonton intro dari film ini. Tapi kekurangan film ini juga ada, mulai dari ekspektasi bagi kalian yang mengharapkan film thriller misteri menegangkan peak gitu kayak Seven atau Zodiac. Nah, film ini mungkin nggak cocok karena emang bukan itu yang ditekankan oleh Fincher di sini. Lalu bagi kalian yang kurang bisa menikmati film dengan pacing yang lambat, mungkin kalian juga nggak cocok gitu buat nonton film ini karena film ini emang harus sabar banget gitu ya nontonnya karena pacingnya lambat terus ketika kalian mengikuti setiap menitnya, setiap adegannya, karena ketika kalian miss aja 1 menit gitu ya, satu adegan itu bakal ketinggalan informasi yang jauh gitu. Emang harus bener-bener sabar gitu ngikutin film ini dan sampai di mana di ending ini terbalaskan. Overall kalau bisa gue kasih rating buat film ini gue kasih 9/10 gitu. Gue sangat kagum dengan film ini. Awalnya gue cuma pengen kasih 8 atau 7,5. Tapi karena endingnya dibuat seperti itu, wah. Jadi gue kasih 9. Ini benar-benar masterpiece itu. Salah satu film David Fincher terbaik menurut gue. Ya, sampai di akhir video mungkin segitu aja video singkat review kali ini ya tentang film The Girl with Dragon Tattoo. Bagi kalian yang penasaran atau minat untuk menontonnya, kalian tonton. Film ini ada di Prime Video. Buruan nonton sebelum hilang di Prime Video ya. Singkat aja dari gua, bagaimana pendapat kalian yang sudah menonton film ini? Jangan lupa sisipkan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like juga dan subscribe. Singkat saja, gua Absurdia izin pamit.
Sampai berjumpa di video selanjutnya.